Terima kasih gitu aja. Iya. Terima kasih Bu ya. Dan baik, sekarang kita langsung ke virtual dan di sana juga sudah banyak yang akan bergabung bersama kita untuk memberikan beberapa hal berkait dengan gelombang cinta dan juga kajian yang tadi sudah kita sama-sama dengarkan. Yang pertama ini saya akan bergabung dengan Pak Jojo dari Jakarta. Assalamualaikum Pak Jojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak Jojo, silakan untuk hal-hal yang mau disampaikan malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Afar, Pak Tato, Buya Sakur. Iya. Apa kabar Buya? Saya maaf kemarin. Alhamdulillah. Oh iya. Beberapa hal saja yang mau sampaikan karena ada beberapa hal tadi sudah disampaikan sama Pak Tato, diborong Pak Tato. Jadi yang saya mau highlight itu saya ada catatan begini Buya Sakur, bahwa sabar itu kan mudah diucapkan bagi yang tidak sedang menghadapi kesulitan. Jadi pertanyaannya begini, bukankah tuntunan yang ada bahwa sabar itu tak terbatas dan tak terhingga? Sebagaimana mengejawantahkan kesabaran itu terhadap keseharian Buya. Ya. Itu satu. Yang kedua, pengalaman cinta yang sangat panjang harus bisa mendapatkan saripati kehidupan. Harus senang menerima segalanya dan segala pemberiannya. Faktanya, keputusannya banyak yang tak teduh, sehingga menimba. Bagaimana cara melatihnya yang pragmatis? Itu pertanyaan kedua. Terus mungkin ada satu aja sini, ini yang terkait dengan materi tadi, bahwa di akhir sesi materi tadi ada berkarya dalam rangka mencari nafkah. Itu kan umumnya untuk kesejahteraan pribadi dan keluarga, di mana niatnya dengan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari nafkah. Apakah niat tersebut masih termasuk kepentingan pribadi, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana perspektif seperti itu menurut Bu? Itu saja yang mau saya sampaikan. Dan terima kasih kepada Teguh Rifnuwi karena sangat luar biasa pembacaan. Saya juga ikut larut dan wajar kalau beliau mendapat Best Actor di 2017. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jojo dari Jakarta, ini berkutat tentang sabar. Sebenarnya sabar itu kan bagi yang tidak mendapat cobaan bisa untuk diucapkan. Tapi kemudian aplikasinya adalah bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian yang kedua, saya tidak sempat merekam karena tadi suaranya terputus. Yang terakhir ini tentang mencari nafkah. Tapi kemudian harus atas nama Allah. Tapi kemudian bahwa nafkah itu untuk keluarga kita. Bagaimana ini untuk caranya Bu ya? Ya, begini. Kemarin saya sudah konfirmasikan dengan Bapak Profesor Hans, dosen psikologi dari Undip itu, virtual ya. Ternyata bahwa penderitaan-penderitaan yang pernah kita alami, yang tersimpan dalam memori kita ini menjadi masalah. Sekalipun sudah masuk ke ruang bawah sadar, bukan ambang sadar, sudah bawah sadar, kadang-kadang muncul lagi. Karena saya konfirmasikan bahwa itu menjadi impulsif ya, menjadi impulsif, keluarnya secara mereproduksi sendiri dan akhirnya muncul juga keinginan-keinginan, penyesalan-penyesalan. Nah, ketika dorongan-dorongan impulsif semacam itu kita tekan, saya konfirmasikan dengan Profesor Han, malah justru dorongan impulsif itu ketika ditekan dia akan meledak semakin besar. Maka teorinya adalah bersabar itu bukan menindas diri kita sendiri ataupun dengan menyalahkan diri sendiri, bukan menimang-nimang the feeling of guilty yang mencekam dalam pikiran kita,
Tetapi satu adalah kembali kepada pemahaman kita sendiri, yaitu kenapa saya terjadi demikian. Sementara kita belum ada solusi, ada tahap pertama untuk mengurangi penderitaan, yaitu satu, kita mengalihkan perhatian. Iya. Ya, itu bisa mengurangi penderitaan ya. Seperti kita juga ketika sedang bersahwat ya, biar kita jujur ya, sedang bersahwat pada waktu kita sedang masa puber gitu ya. Itu kan kita mencari media apa yang kira-kira bisa mengalihkan perhatian kita. Itu yang paling efektif, pakai bulu ayam itu ya, kita kurak-kurak di kuping kita ini ya. Seperti itulah untuk sementara, tetapi juga tidak akan hilang. Atau kita mencari kesibukan-kesibukan, berolahraga dan sebagainya. Itu paling efektif sekali. Kita sakit gigi, jangan mengeluh, aduh sakit, tambah sakit. Lebih baik kita lihat lantai kotor, kita sapu. Baju yang kotor kita cuci, yang sudah bersih kita setrika. Setelah itu kita dengar lagu-lagu, jangan dirasakan sakit gigi, makin sakit. Jadi mengabaikan itu, satu dengan cara mengalihkan perhatian, kedua mengabaikan. Nah setelah itu lalu kita mulai berpikir ke dalam, bahwa selama ini kita mengalami suatu penderitaan. Memang respon kita berbeda. Orang yang berpikiran matang, kata Papa peserhannya kemarin di sini kita dialog, memang dia merasa kecewa juga. Anaknya mati dia sedih juga. Barangnya dicopet hilang juga kesel juga ada. Tapi karena dia sudah matang jiwanya, dia cepat bisa keluar dari stres itu. Tidak berlama-lama seperti Pak Afkar. Sampai 3 bulan masih mukuli kepalanya. Itu beda semacam itu. Nah itu yang kedua. Yang tahap yang ketiga adalah kembali kepada kecerdasan spiritual kita. Bahwa belum tentu musibah yang kita terima itu adalah buruk untuk kita. Di balik itu ada sesuatu. Saya juga sering kehilangan sesuatu. Apakah itu mobil, apakah itu uang, sering kehilangan sesuatu. Saya mengatakan kepada diri saya sendiri, dan Tuhan juga mendengarkan. Aku yakin Tuhan, yang ini kau ambil karena sudah usang. Aku yakin Engkau akan memberi yang lebih baik lagi. Damailah kita. Itulah tahapan yang ketiga. Tapi nanti perlu banyak latihan ya. Artinya membangun husnuzan kepada Tuhan, praduga baik, positive thinking itu perlu banyak latihan Pak Jojo. Ya, terima kasih. Iya, gitu itu sabar. Yang kedua itu masalah kita mencari nafkah untuk makan istri. Apakah itu masuk ibadah? Begini, kita akan berlarut nggak ada ujung pangkalnya kalau kita membedakan ibadah dengan kerja dari sisi fenomena. Ya. Lalu ibadah itu kita sebutkan sembahyang, puasa, zikiran. Kalau kerja menggali sumur, ya kan, apalagi yang apa namanya, ya dagangan segala macam, itu namanya kerja. Sulit, nanti menjadi sulit, tidak menjadi bias artinya. Saya ingin mengatakan aja bedanya ibadah dan kerja. Kalau ibadah kan untuk Allah, ibadah itu bahasa Indonesia pengabdian. Ibadah itu abada ya'budu ibadatan. Nah, orang yang mengabdi kepada negara namanya abdi negara. Yang mengabdi kepada Allah namanya abdillah. Abdi Allah, abdi negara. Jadi kepada saya mengabdinya. Ketika engkau mengabdi kepada dirimu, ya kamu abdinya dirimu. Mengabdi untuk harta, ya abdi harta. Mengabdi untuk cari uang, ya abdi uang. Kalau mengabdi untuk Allah, ya abdi Allah. Jadi akhirnya yang jadi masalah adalah pertanyaan besarnya, siapa majikanmu dalam hidup ini? Ketika majikanmu adalah Tuhan, apapun yang kau lakukan, sampai kentutnya pun juga ibadah. Tetapi kalau majikanmu adalah dirimu sendiri, kepentinganmu, sekalipun sholatmu, puasamu, ya tetap saja engkau bekerja untuk dirimu sendiri. Bisanya Tuhan berjanji akan membayar kalau kita bekerja untuk Tuhan.
Di sini kita banyak tukang, karena saya yang menyuruh, dia kerja untuk saya, pasti saya bayar. Kalau tukang itu bikin rumahnya sendiri, mana mungkin saya bayar? Nggak logis kalau orang mengharap pahala dari Tuhan, padahal yang dia kerjakan untuk diri sendiri. Ini kan unlogic dan tidak pernah kita sadari. Jadi selama ini coba kita evaluasi dalam hidup ini, Pak Jojo. Apakah coba sebutkan, kita hitung, kita inventarisir sejak kecil, mana yang pernah kita lakukan untuk Tuhan kita. Terima kasih. Ya, luar biasa.